Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat UMKM dan sobat koperasi semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kak Wahyu Plus Jogja. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Kepala Dinas. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, menyambut tahun baru 2026. Alhamdulillah. Ini kita akan berbagi kepada Bapak Ibu, teman-teman sobat UMKM dan sobat koperasi semuanya. Izin Bapak Kepala Dinas, Bapak Agus Mulyo untuk bisa menyampaikan Bapak. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Mengawali ataupun mengakhiri tentunya kita tinggalkan di tahun 2025 dengan hal-hal yang sudah baik kemarin, hal-hal yang buruk kita tinggalkan dan kita menyambut 2026. Tentunya dengan semangat baru, tentunya dengan dinamika yang harapannya baru dan baik bagi kita semua, terutama para mitra Dinas Koperasi dan UKM serta PLUT, yaitu UMKM dan juga koperasi, untuk tetap bersemangat menyambut tahun yang baru, untuk tumbuh, naik kelas dan berkembang secara adaptif terhadap nanti perkembangan yang akan terjadi di tahun 2026. Ya Pak. Betul, karena memang 2025 luar biasa ya Pak. Ya. Baik Pak. Mungkin bisa dibantu Bapak untuk disampaikan kepada para pelaku usaha, para pelaku koperasi, layanan Bapak. Layanan apa ini kira-kira yang akan diberikan di tahun 2026? Tentunya Dinas Koperasi dan UMKM sama seperti tahun kemarin dan tentunya lebih lagi di tahun 2026 dengan semangat yang ada nantinya. Kita bertumbuh, kita ingin layanan-layanan kita itu adaptif, layanan-layanan kita itu mudah diakses dan juga relevan terhadap hal-hal yang diperlukan oleh mitra kita bersama. Dalam hal ini UMKM seperti yang sudah terjadi selama ini dengan keberadaan konsultan PLUT di sana. Siap. Kita masuk di sana layanan terhadap bisnis, konsultasi manajemen, ataupun hal-hal lain yang diperlukan, digitalisasi atau apapun. Kalau kami menyebutnya selama ini, bagaimana layanan ini diberikan secara sepenuhnya oleh konsultan PLUT yang ada. Dengan kemampuan yang selama ini sudah terbukti, teruji, tolong bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh UMKM yang ada ataupun mitra dari Dinas Koperasi dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya di sini ada teman-teman PLUT, ada teman-teman konsultan PLUT, dan juga ada layanan-layanan dinas yang lain begitu ya Pak ya. Jadi layanan ini di samping konsultan PLUT, kita juga ada layanan yang selama ini kita berikan seperti foto produk, kurasi terhadap produk-produk yang selama ini baik di market hub maupun di galeri-galeri yang ada di kita. Dan jangan lupa kita punya yang namanya Sibakul Jogja. Sibakul Jogja itu memang proses pembinaan, tetapi di sana juga ada market hub-nya dari fungsi pemasaran. Nikmati apa yang ada di sana, benefit yang diberikan oleh pemerintah melalui fasilitasi free ongkirnya. Ya, silahkan, itu bagian yang bisa dimanfaatkan untuk tahun ke depan. Tentunya kita berusaha untuk bisa lebih adaptif dan lebih relevan lagi untuk menjawab keinginan-keinginan mitra kita. Dalam hal ini UMKM dan juga tentunya koperasi. Oke, baik. Jadi teman-teman ini ada banyak layanan ya Pak ya. Pak, mungkin bisa ditambahkan Bapak, terutama fungsi Dinas Koperasi dalam penumbuhan wirausaha Bapak. Kita juga sepakat bahwasanya saat ini hal itu menjadi hal yang tidak bisa dinafikan, bagaimana di daerah istimewa Yogyakarta sumbangan terbesar perekonomian disumbang dari UMKM. Dan kita berharap dari anak muda, generasi muda untuk bisa tumbuh semangat kewirausahaannya. Tentunya kami pemerintah mencoba menjembatani juga dalam hal ini Dinas Koperasi. Kolaborasi selalu kita bangun dengan multi stakeholders. Dalam hal ini apakah OPD teknis yang selama ini mengampu
termasuk juga OPD yang selama ini menumbuhkan terkait dengan pendidikan kewirausahaan, Dikpora dan lain sebagainya, atau OPD yang lain, termasuk juga tentunya perguruan tinggi yang memiliki ekosistem ini juga, komunitas, termasuk juga sumbangan dari apapun lah, akademisi, kemudian dari publik, dari BUMN dan lain sebagainya. Ini bagian yang kita kolaborasikan untuk lebih mendorong para wirausaha muda ini tumbuh, semangat kewirausahaan tumbuh, sehingga betul-betul DIY terbangun dari kewirausahaan ataupun semangat berwirausaha dari generasi muda yang ada. Wah, ini keren banget ya. Yeah. Jadi memang layanan dinas ini ditujukan salah satunya juga untuk penumbuhan wirausaha baru, betul Pak ya? Iya, betul. Betul. Dan Bapak mungkin ada beberapa layanan yang mungkin secara spesifik mungkin ingin dikenalkan Bapak, terutama di hal yang mungkin di 2025 kemarin belum tersentuh secara maksimal, katakanlah seperti itu. Dan itu sebenarnya sudah ada, termasuk yang di sini saat ini kita berada, Pak Wahyu. Ruang podcast. Ruang podcast ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Dinas Koperasi UKM, dikelola oleh kita bersama, dalam hal ini termasuk juga konsultan PLUT, yang dimaksimalkan untuk nantinya kita berharap ini berkelanjutan. Siap. Artinya untuk saat ini inisiasi ataupun awalan, mungkin hari ini katakanlah ini semacam soft launching, katakanlah seperti itu. Dan tolong mudah-mudahan menjawab tantangan keinginan mitra kita bersama, dalam hal ini UMKM dan juga koperasi, untuk ini bisa berlanjut dan berkembang. Harapannya menjadi berseri, katakanlah seperti itulah. Ini mungkin bat 1, bat 2, bat 3 dan seterusnya. Seperti kita pernah mengalami dan sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, dan layanan itu bisa berjalan dinikmati mitra dengan kelas bisnis Selasa pagi. Oh iya. Siap. Nah ini kelas bisnis Selasa pagi, pengembangannya mungkin dengan podcast ini juga nanti akan model seperti itu, berkelanjutan, dan itu memang diperlukan dan berkembang seiring dengan perkembangan mitra UMKM untuk naik kelas. Ini satu hal. Kemudian juga ada fasilitasi-fasilitasi yang bisa dimaksimalkan yang sebenarnya sudah ada. Inkubator bisnis di kita. Inkubator digital, kelas ruang digital, apapun yang nantinya itu akan bisa memberikan manfaat digitalisasi bagi pelaku UMKM maupun koperasi, silahkan dimanfaatkan. Kemudian inkubator fashion, inkubator kemasan, kemudian inkubator kuliner. Silahkan bagian yang dimanfaatkan. Memang kita mencoba ini tumbuh dari kita semua bersama. Kita fasilitasi, kalau memang kadang fasilitasi kita juga ada hal-hal yang kurang, kami mendorong dan menghimbau terutama kepada ekosistem, asosiasi atau apapun yang selama ini concern juga dalam pengembangan UMKM, untuk mari secara bersama atau apapun, sudah ada sih teman-teman ekosistem ataupun asosiasi yang memanfaatkan ini. Silahkan dimaksimalkan untuk ke depan, manfaatkan itu untuk pengembangan UMKM, mendorong UMKM untuk kolaborasi, untuk berkembang, adaptif secara profesional dan bisa berkelanjutan. Siap. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada fasilitas-fasilitas ruang, ruang inkubator bisnis, ruang-ruang untuk pelatihan, betul gitu Pak ya? Dan tadi juga disebutkan ada ruang untuk kuliner, ruang untuk fashion. Oh iya, kemasan juga ya Pak ya. Digital juga teman-teman, kita punya ruang untuk pelatihan digital, laboratorium komputer untuk digital. Untuk digital. Artinya di sini untuk adopsi teknologi dari para pelaku usaha maupun koperasi yang ingin belajar sangat terbuka sekali, betul ya Pak ya? Betul. Siap. Bapak, mungkin di akhir sesi untuk kita ngobrol ini Bapak ada pesan-pesan apa Bapak yang ingin disampaikan kepada? Ya, intinya garis besar apa yang telah kita capai kemarin di tahun 2025 secara bersama-sama kita mengapresiasi yang sudah dilakukan kita bersama.
pencapaiannya kita lihat bersama juga cukup bagus. Sudah ada upaya untuk naik kelas dari UMKM dan koperasi juga menjadi koperasi modern, koperasi yang sehat dan koperasi yang berdaya saing. Tapi kita tidak berhenti juga, masih banyak dari data yang ada di kita kan cukup banyak juga UMKM mitra kita yang mungkin belum tersentuh. Nah, kami mendorong untuk saat ini mari sebesar mungkin kami memang membuka dan menerima apapun masukan dari mitra kita baik UMKM maupun koperasi. Hal-hal yang diperlukan. Kira-kira apa yang masih memungkinkan untuk bagi kami terus berupaya, berinovasi, berkembang secara bersama-sama tentunya dengan mitra. Karena kita tidak bisa menafikan juga ada keinginan besar di sana pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah sebagai fasilitator mencoba untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh mereka supaya mereka bisa berkembang, beradaptasi, profesional dan berkelanjutan. Wah, siap-siap, ini pesan yang luar biasa Bapak. Dan insya Allah Bapak, kami selaku teman-teman Plut, teman-teman tim layanan Sibako Jogja siap mendukung dari layanan tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Siap. Siap. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe juga karena tadi sudah disampaikan. Insya Allah setelah seri ini akan ada seri-seri selanjutnya. Dan salah satu topiknya adalah penggunaan ruang podcast ini ya Pak ya. Untuk kemudian Bapak Ibu dan teman-teman sobat UMKM, sobat koperasi semua yang punya kendala untuk kemudian bisa disampaikan, nanti akan dikupas melalui layanan-layanan, salah satunya adalah layanan podcast ini. Walaupun sudah ditutup, satu hal, keberlanjutan ini bagian yang menjadi catatan concern kita bersama Mas Ibu. Siap Pak. Jadi di samping kelas bisnis Selasa pagi secara fisik, tentunya ini secara online, tolong tadi bagian yang kita upayakan untuk bisa berkelanjutan dan berseri. Menjawab tantangan konsultasi, kebutuhan betul-betul real kita coba tampilkan di sini. Itu aja. Siap. Alhamdulillah. Baik, artinya di sini teman-teman silahkan Bapak Kepala Dinas, Bapak Agus Mulyono sudah memberikan ruang, memberikan kesempatan sehingga buat teman-teman para pelaku usaha, para pelaku UMKM, para pelaku koperasi semuanya yang ingin kemudian mengajukan pertanyaan atau tema-tema tertentu untuk dibahas, silahkan nanti bisa klik di kolom komentar ya, jangan lupa. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga 2026 senantiasa sehat. Amin. Terus semangat dan pastinya naik kelas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sekilas untuk membuka tahun 2026. Kami juga menyampaikan selamat tahun baru di 2026. Semangat baru, semoga bisnisnya makin maju dan makin berkah. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.